Baik anak-anak yang belum mengaktifkan kamera bisa diaktifkan dulu kameranya. Nah, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah kalau baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini Ibu presensi terlebih dahulu. Mbak Askia, apakah hadir? Hadir, Bu. Baik, Mbak Putri, Hadir, Bu. Mbak Novi, Hadir, Ibu. baik, sudah hadir semua ya. Nah, materi sebelumnya kita membahas mengenai apa coba? Kuartil, Bu. Jangka Ya, tentang kuartil, masih ingat ya? Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang representasi data. Nah, jadi dari kuartil tersebut, nilai-nilai kuartil, kita akan mempresentasikan atau menyajikannya ke dalam suatu bentuk yang dapat kita maknai. Ini arti datanya itu seperti apa. Nah, sebelumnya untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama nanti siswa mampu menjelaskan alasan pemilihan representasi dengan tepat melalui kegiatan tanya jawab selama kelas virtual ini. Kemudian yang kedua nanti dapat menyajikan data ke dalam bentuk box plot, nanti histogram, dot plot, dan diagram pencar. Selain itu dapat menganalisis informasi dari representasi data, kemudian dapat menjelaskan antara hubungan dua variabel melalui diagram pencar. Nah, ini untuk materi pokok pada pagi hari ini ada membahas mengenai box plot, kemudian histogram, dot plot, dan juga diagram pencar. Nah, coba anak-anak amati. Di gambar sebelah kiri ini ada gambar apa coba? Coba ada yang mau berpendapat? Gambar grafik penurunan mata uang, Bu. Nah, iya ada grafik penurunan mata uang ya di sini. Nah, dari gambar grafik tersebut itu ada beberapa angka-angka atau data-data gitu. Nah, jika angka atau data tersebut hanya disajikan sebagai angka saja, kemudian angka yang disusun eh, hanya angka tanpa dibentuk suatu bentuk seperti grafik ini tentunya bingung nggak anak-anak? bingung, Bu. Nah, bingung ya. Nah, maka dari itu kita akan mempelajari bagaimana cara menyajikan data tersebut sehingga data tersebut dapat kita maknai apa arti dari fluktuasi atau perkembangan dari data tersebut. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu sebenarnya apa itu representasi data. Nah, di sini representasi data adalah proses menyajikan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, seperti misalnya dapat disajikan melalui tabel, kemudian grafik, ataupun diagram, sehingga informasi yang terkandung dalam data tersebut dapat kita analisis, kemudian ditarik interpretasi dengan lebih efektif lagi. Nah, ini Ibu ada pertanyaan. Apakah semua
jenis data itu dapat disajikan dengan diagram yang sama. Kira-kira bisa nggak anak-anak? Datanya bisa disajikan dengan diagram yang sama nggak? Coba. Tidak bisa, Ibu. Tidak, ada yang menjawab tidak, kemudian ada yang menjawab ya ya. Coba kita pelajari bersama-sama. Nah, untuk penyajian yang pertama itu kita menggunakan box plot. Nah, dari katanya sendiri, box plot berarti dari dua kata, yaitu box dan juga plot. Box itu artinya kotak ya. Kemudian plot berarti menempel atau mengplotkan suatu nilai. Nah, di sini diagram kotak garis namanya, itu merupakan diagram yang digunakan untuk menunjukkan bahwa persebaran data secara ringkas berdasarkan 5 ukuran data penting. Nah, coba di sini anak-anak amati. Nah, di sini kan ada suatu kotak, ya, dan juga garis. Nah, berarti ini membagi ke daerah menjadi 4 daerah. Daerah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, untuk yang paling pojok kiri, itu kita plotkan nilai dari yang paling terkecilnya. Kita plotkan di yang paling pojok kiri. Kemudian di sebelahnya itu ada nilai kuartil pertama. Kemudian di sebelahnya lagi atau yang paling tengah ini nanti kita plotkan nilai mediannya. Kemudian yang sebelahnya lagi nilai kuartil ketiga dan yang paling pojok kanan ini adalah nilai maksimumnya. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada suatu data nih, nah kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita cari nilai kuartilnya, kuartil pertama, kedua, dan juga ketiga. Nah, setelah itu kita plotkan di suatu sumbu, kemudian kita plotkan nilai terendahnya berapa, kemudian nilai terbesarnya, dan juga nilai kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiganya. Nah, setelah itu nanti di antara kuartil pertama dan juga kuartil ketiga ini kita gambar suatu kotak atau box. Nah, seperti ini ya, dapat dilihat ya anak-anak. Nah, anak-anak coba bisa digambar dulu di buku tulisnya, kemudian dikasih keterangan. Ibu beri waktu 1 menit ya. Baik, Bu. Nah, sudah selesai ya anak-anak? Nah, baik. Kalau sudah selesai, kita lanjut. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan lanjut ke contoh soalnya ya. Nah, di sini contohnya bisa dibaca dulu. Nah, di sini untuk nilai minimum dari kelas A dan juga kelas B, kemudian kita plotkan. Nah, di sini untuk kelas A itu yang diagram yang sebelah kiri, kemudian yang kelas B itu yang sebelah kanan. Nah, untuk yang sebelah kiri ini dan juga sebelah kanan, kira-kira nilainya lebih tinggi yang mana ya? Yang kanan atau yang kiri? Coba dilihat nilainya kira-kira tinggi yang kelas A atau kelas B, yang kanan atau yang kiri. A. Nah, yang kelas A, sehingga untuk diagram box plot ini cocok untuk membandingkan dua nilai suatu kelompok. Baik, dari sini anak-anak ada pertanyaan dulu atau tidak? Kalau belum, Ibu lanjut ya.
Ibu lanjut Baik. ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai histogram. Histogram itu adalah diagram batang yang digunakan untuk menyajikan data numerik yang telah dikelompokkan ke dalam interval-interval tertentu dengan batangnya itu saling berdempetan. Nah, anak-anak bisa lihat di sebelah kiri ada gambar dari histogram. Nah, nanti untuk sumbu vertikalnya itu adalah frekuensinya. Nah, sedangkan untuk sumbu horizontalnya itu merupakan interval dari setiap kelas atau kelompok datanya. Nah, untuk langkah-langkahnya bisa dibaca. Untuk yang pertama, kita sajikan data dalam bentuk tabel diagram frekuensi terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita menentukan tepi bawah dan juga tepi atasnya. Nah, setelah kita menentukan tepi bawah dan juga tepi atas, kita menggambar diagramnya dengan sumbu horizontal itu menunjukkan nilai dan sumbu vertikal itu adalah frekuensinya. Nah, setelah itu kita gambarkan persegi panjangnya untuk setiap interval kelasnya, kemudian untuk batang-batangnya itu saling berdempetan. Nah, untuk contohnya itu seperti pada yang sudah saya tampilkan di sini. Nah, misalkan kalau di sini kan bisa dilihat ya, yang paling tinggi itu ternyata frekuensinya yang apa? Yang frekuensinya 12, yaitu tinggi badan 155 sampai 159. Nah, sehingga untuk diagram yang histogram ini cocok untuk menyajikan data dengan distribusi frekuensi yang sangat banyak sekali. Ada beberapa frekuensi data. Ada yang ditanyakan dulu atau tidak, anak-anak? Belum ya. Kemudian kita lanjut ke dot plot. Nah, dot plot itu berarti kita eh, mengplotkan suatu nilai dengan sebuah titik. Nah, kalau misalkan frekuensinya itu di sini ada 1, berarti kita menggambar titiknya 1. Nah, kemudian kalau misalkan frekuensinya itu ada 4, berarti nanti di sini kita titik 4, 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya untuk setiap masing-masing dari nilai yang ada di sini. Nah, selanjutnya, misalkan dari contohnya nih, ada suatu data ya, berarti yang pertama kita urutkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita urutkan, nanti nilai di sini yang nilai 12 ada berapa, anak-anak? Nilai 12 frekuensinya ada berapa? Coba Mbak Novi, apakah masih terhubung? Atau Mbak Putri? Gimana, Bu? Di sini nilai 12 ada berapa frekuensinya? Ada 2, Bu. Ada 2, sehingga kita plotkan titiknya ada 2. Nah, untuk yang 13 ternyata ada 2 juga. Nah, kita plotkan titiknya ada 2. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, kita lanjut ya. Kemudian untuk diagram pencar. Nah, diagram pencar itu diagram yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Misalnya ada pasangan himpunan X, Y. Misalnya contohnya itu kalau kita eh, ingin mengikuti suatu lomba, kemudian hari pertama kita latihan, kemudian kita latihan misalnya latihan 1 jam, ternyata kecepatannya 6 km, 6 menit, dan lain-lain, sehingga kita bisa plotkan pasangan nilai datanya. Nah, contohnya itu, nah, misalnya di sini, kalau kita lama latihannya 1 menit, 1 jam, maka waktu tempuhnya 8,5 menit. Nah, cara menggambarnya, nanti, nah, ada garis bilangan. Untuk yang garis horizontal itu menyatakan lama latihan, kemudian yang
vertikal itu waktu tempuhnya. Misalnya di sini coba kita perhatikan. Lama latihan 1 jam itu ternyata waktu tempuhnya 8,5 menit. Berarti kita plotkan 1, X-nya 1, Y-nya 8,5. Kemudian yang X-nya 2, berarti Y-nya 7,8. Kemudian yang 3, kalau yang latihannya 3 jam, waktu tempuhnya berapa coba? Ini tujuh ya. koma dua Ya, 7,2. 7,2 itu kira-kira di sini. Nah, kemudian yang 4 jam 6,7. Nah, anak-anak bisa dilengkapi ya di buku catatannya. Baik, Bu. Baik. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita aktivitas diskusi. Nah, nanti Ibu ada beberapa pertanyaan. Nanti Ibu bagi kalian menjadi 2 kelompok saja. Nah, nanti eh, ini aktivitasnya lewat lewat word wall ya. Sebentar. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu akan bagi kelompoknya menjadi 2. Nah, nanti di sini Ibu ada 4 pertanyaan. Nanti kelompok pertama menjawab pertanyaan nomor 1 dan juga nomor 2. Kemudian kelompok yang kedua menjawab pertanyaan nomor 3 dan juga 4 ya. Nah, untuk kelompok pertamanya itu ada Mbak Novi dan juga Mbak Niken ya. Dan kelompok 2 ada Mbak Askia dan yang lainnya ya. Bisa dimengerti? Bisa Ibu. Nah, baik. Ibu mulai ya. Nah, dari kelompok 1 dulu. Dot plot digunakan untuk menampilkan setiap nilai data pada garis bilangan. Benar atau salah? Kelompok 1? Benar. Coba. Benar. Lanjut, masih kelompok 1. Berikut ini yang termasuk diagram box plot. Gambarnya yang mana? Yang A. Yang A. Coba. Benar. Bisa reaction tepuk tangan juga ya. Nah, sekarang gantian kelompok 2 nih. Nah, berdasarkan data tersebut, penyajian dengan box plotnya itu yang benar yang mana? Yang A atau yang B? Yang A, Bu. Coba. Benar. Lanjut ya, yang terakhir, kelompok 2. Nah, jika mempunyai data tinggi badan 50 siswa, nah siswanya itu ada banyak. Kira-kira kalau menggunakan ini dengan diagram pencar cocok apa tidak? Cocok, Bu. Cocok berarti benar ya? Coba. Ya, salah ternyata. Nah, tadi kalau datanya banyak, kita sajikan dengan histogram karena nanti ada beberapa interval kelas ya anak-anak. Oh, baik, Bu. Ya, bisa dipahami ya. Tadi kelompok 2 yang masih salah. Ya, Bu. Nah, kita lanjut.
Nah, untuk kesimpulan hari ini, coba untuk Mbak Novi, kita sudah belajar penyajian data menggunakan apa saja, coba Mbak Novi. Hari ini sudah belajar menyajikan data menggunakan dot plot, histogram, box plot, dan diagram bencar, Ibu. Ya, betul sekali. Kalau ingin melihat setiap nilai data, kira-kira menggunakan penyajian yang mana, Mbak Askia, untuk melihat setiap nilai data? Ya, itu dot plot, Bu. Ya, betul sekali. Kalau masih Mbak Askia lagi ya, kalau ingin melihat pola distribusi data yang banyak sekali. Menggunakan histogram, Bu. Ya, sekarang yang lainnya coba. Kalau ingin membandingkan beberapa kelompok data, bisa menggunakan diagram apa? Box plot. Ya, untuk yang terakhir, untuk menghubungkan antara dua variabel berarti menggunakan diagram bencar. Bentar. Nah, anak-anak di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Tidak, Tidak belum, ada, Bu. Ibu. Belum, berarti sudah jelas ya. Sudah. Nah, Sudah. jelas Ibu ada tugas di rumah nih. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan latihan soal yang asesmen sumatif. Nanti ada 10 soal pilihan ganda dan juga 5 uraian. Nah, untuk pengerjaannya sendiri nanti ditulis di buku tulis, kemudian nanti di-scan ya. Nah, untuk pengerjaannya itu boleh urut dan juga boleh tidak, asalkan nanti ditulis nomornya yang jelas. Nah, untuk pengumpulan terakhirnya hari hari sebelum hari minggu depan. Nah, nanti Ibu akan share link Google Form untuk mengumpulkan. Bisa dimengerti ya, anak-anak? Mengerti, Bu. Bisa, Ibu. Baik. Nah, selanjutnya kita refleksi dulu. Eh, Kira-kira Ibu random pilih Mbak Askia ya. Mbak Askia, dari beberapa penyajian data tersebut, penyajian mana yang paling disenangi? Yang box plot, Bu. Kalau yang kurang dimengerti, Histogram. ya, nggak apa-apa. Nah, nanti karena belum mengerti yang histogram itu, nanti Ibu juga punya channel YouTube ya, nanti bisa ditonton. Nanti akan Ibu share juga di grup. Nah, ini juga berlaku untuk yang lain ya. Nanti Ibu akan men-share videonya. Ada beberapa penyajian data dan bisa dilihat ulang ya, anak-anak. Baik, Bu. Nah, untuk kata-kata motivasi. Nah, di sini Ibu ada sebuah quotes seperti halnya data yang perlu direpresentasikan agar menjadi informasi yang bermakna. Nah, setiap pengalaman kita, setiap eh, proses selama perjalanan hidup kita itu juga perlu direfleksikan supaya kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, jadi selama proses kita sampai sekarang ini tentunya banyak rintangannya, tapi tidak apa-apa karena itu akan membentuk pribadi kita menjadi yang lebih baik lagi. Nah, mungkin sekian presentasi dari Ibu. Jika Ibu ada salah kata, Ibu minta maaf dan Ibu terima kasih kepada anak-anak semua karena sudah aktif mengerjakan aktivitas diskusi tadi dan juga mengikuti pembelajaran pada kali ini. Nah, untuk mengakhirinya, nanti kita berdoa bersama-sama, namun sebelum itu nanti anak-anak bisa belajar untuk materi untuk yang minggu depan ya tentang peluang. Nah, Ibu
Di channel YouTube Ibu juga ada itu materi tentang peluang, bisa dipelajari, bisa ditonton dulu, supaya besok nanti bisa lebih lancar ketika mengikuti pembelajaran. Nah, Ibu akhiri dengan berdoa, eh, Ibu pimpin ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu untuk minggu depan ya. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama bisa meninggalkan Zoom ini.